Shalom Aleichem. Bapak Yahweh memberkati kita sekalian. Haleluya. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak terasa hari ini kita sudah kembali masuk dalam perayaan Yom Teruah atau hari raya apa saudara? Peniupan Nafiri. Sepertinya saudara kalau kita coba renungkan dan kalau kita coba ingat-ingat, sepertinya baru kemarin kita merayakan Yom Teruah. Tetapi sekarang ini kita sudah berkumpul lagi di tempat ini untuk kita bersama-sama merayakan Yom Teruah lagi. Jadi kalau kita perhatikan, waktu itu begitu cepat berlalu Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan ini artinya saudara, sama seperti ketika kita berulang tahun, yang artinya ketika kita berulang tahun di situ umur kita itu bukan semakin bertambah. Tetapi ketika kita berulang tahun itu artinya kita mendekati sisa usia kita. Demikian pula ketika kita masih diizinkan merayakan Yom Teruah pada malam hari ini. Perayaan Yom Teruah yang kita rayakan setiap tahun saudara, sebetulnya itu menandakan bahwa kita semakin mendekati waktu kedatangan Yesua. Kalau ulang tahun tadi, kita semakin mendekati apa saudara? Sisa usia kita. Itu kalau ulang tahun, kita semakin mendekati sisa usia kita. Tetapi setiap kali kita merayakan Yom Teruah, di situ sebetulnya kita itu semakin mendekati waktu kedatangan Yesua. Jadi sama-sama mendekati sesuatu. Cuman bedanya kalau ulang tahun kita mendekati sisa usia kita, tapi kalau Yom Teruah yang setiap tahun kita rayakan, itu artinya kita sedang atau semakin mendekati waktu kedatangan Yesua. Karena sekali lagi, hanya hari raya ini yang malam hari ini kita rayakan. Itulah satu-satunya hari raya yang sampai sekarang ini belum bisa kita lihat penggenapan nubuatannya. Artinya hanya hari raya ini yang belum digenapi oleh Yesua. Dari ketujuh hari raya, yang 6 hari raya itu sudah digenapi oleh Yesua. Hanya tinggal hari raya ini yang belum digenapi oleh Yesua. Saya percaya sesuai dengan kitab suci, Yesua itu tidak akan keluar dari garis 7 hari raya. Saya juga percaya nanti ketika Yesua datang, Yesua kemungkinan besar itu akan datang tepat pada perayaan Yom Teruah. Sekalipun kita tidak pernah tahu pada perayaan Yom Teruah yang tahun Ibrani keberapa. Kita tidak pernah tahu dan kita tidak akan diberitahu. Karena sesuai kitab Matius kita sudah diberitahu bahwa untuk waktu kedatangan Yesua kembali, tidak ada seorang pun yang bisa menduganya. Tidak bisa diduga-duga saudara. Itu Yesua yang mengatakan. Nah kalau itu Yesua yang mengatakan, kita jangan bikin statement sendiri. Yesua akan datang pada tahun ini atau tahun itu dan tahun berapapun. Tidak bisa. Karena Yesus sudah memberitahu soal waktu kedatangan anak manusia tidak bisa diduga-duga. Tetapi untuk momennya kita sudah diberitahu bahwa Yesua tidak akan keluar dari garis 7 hari raya. Kalau yang 6 digenapi, yang 1 perayaan Yom Teruah ini pasti digenapi atau tidak saudara? Pasti digenapi. Dan tidak kebetulan perayaan Yom Teruah itu disebut juga hari raya apa tadi? Peniupan apa itu? Peniupan Nafiri atau sangkakala. Dan kitab Alef Tesalonikim atau 1 Tesalonika memberitahu kepada kita dengan jelas. Sebelum Yesua datang, malaikat Yahweh itu akan diperintahkan meniup sangkakala atau nafiri sebagai tanda kedatangan Yesua. Kebetulan atau tidak kira-kira dengan hari raya yang belum digenapi saudara? Tidak kebetulan. Di dalam iman percaya kita orang-orang yang percaya Bapak Yahweh,
itu tidak ada kata kebetulan. Tetapi semua yang ada di dalam iman percaya kita, yang ada hanya kebenarannya Bapak Yahweh saja. Amin. Tidak ada kebetulan saudara. Karena semua itu sudah by plan-nya Bapak Yahweh. Sudah dalam rancangannya Bapak Yahweh. Nah malam ini saudara, kita akan bersama-sama melihat ada pesan apa dari Bapak Yahweh yang harus kita perhatikan di tahun 5785 ini. Tetapi sebelum kita bersama-sama melihat tentang tahun 5785, saya akan mengajak untuk kita mundur sejenak saudara. Sekitar 5 tahun yang lalu. Atau tepatnya ketika kita saat itu memasuki dekade tahun P 5780. Saya akan ajak saudara sebelum melihat tentang tahun 5785, kita mundur dulu 5 tahun ke belakang. Yaitu ketika saat itu kita memasuki dekade tahun P. Sekarang kita tahun P apa? PH. Tapi 5 tahun yang lalu kita baru saja masuk dalam dekade tahun P setelah kita bersama-sama meninggalkan dekade tahun apa sebelumnya? Tahun Ayin. Ya, setelah dekade tahun Ayin, kita masuk ke dekade tahun P. Sekarang ini kita ada di dekade tahun P. Dan hari ini adalah tahun P. Tahun kemarin P apa? P Dalet. Betul sekali. Nah, kita akan coba mundur dulu 5 tahun ke belakang. Atau tepatnya ketika kita memasuki dekade tahun P. Nah, sebetulnya saudara, dulu begitu kita masuk ke dekade tahun P 5780, saat itu tahun P adalah tahun dimulainya penggenapan nubuatan kitab suci tentang penderitaan umat manusia yang akan terjadi dengan semakin masif atau akan terjadi semakin kuat. Nah di sini saudara, kalau saya katakan terjadinya penderitaan manusia itu semakin masif, ini bukan berarti penggenapan nubuatannya itu baru dimulai. Bukan. Ya saya ulangi sekali lagi. Dulu 5 tahun yang lalu begitu kita masuk ke dekade tahun P 5780, saat itu tahun P itu sebetulnya tahun dimulainya penggenapan nubuatan kitab suci tentang penderitaan umat manusia yang akan semakin masif atau semakin kuat penderitaannya. Dan kalau dikatakan semakin masif, ini bukan berarti penggenapan nubuatannya itu baru dimulai di dekade tahun P tersebut. Bukan. Tapi mulai tahun 5780 tersebut, penggenapan nubuatannya itu semakin sering atau semakin intens kita lihat penggenapannya. Sampai di sini dulu kira-kira saudara paham maksudnya? Halo? Paham ya? 5780 itu bukan awal penderitaan manusia. Tetapi 5780 penderitaan manusia itu dinubuatkan akan semakin masif, semakin kuat. Tapi mulai 5780 penggenapan nubuatannya itu akan semakin sering kita lihat penggenapannya. Nah kita ngerti pengertian ini dari mana saudara? Dari huruf P yang memiliki arti quarter yang artinya seperempat. Di mana kata seperempat ini merujuk ke kitab Gilyahna atau kitab Wahyu pasal 6 ayat yang ke-8. Coba kita baca bersama-sama. Gilyahna pasal 6 atau Wahyu pasal 6 ayat yang ke-8. Di situ dikatakan, dan aku melihat dan lihatlah seekor kuda hijau pucat dan dia yang menunggang di atasnya namanya kematian. Dan alam maut ikut bersamanya. Dan kepada mereka telah diberikan wewenang untuk membunuh atas seperempat bumi dengan pedang dan dengan kelaparan dan dengan kematian dan oleh binatang-binatang buas di bumi. Nah sekarang coba saudara perhatikan, di situ ada kata seperempat yang dikatakan apa? Dan kepada mereka si penunggang kuda hijau pucat ini
dikasih wewenang untuk membunuh atas berapa itu? 1/4 bumi dengan pedang dan seterusnya. Saudara perhatikan kata 1/4 di situ. Saya, saudara, itu sempat curiga. Kenapa waktu itu di dekade tahun P, itu banyak sekali terjadi musibah. Jadi saya itu jujur saja sempat curiga. Kenapa di dekade tahun P, begitu masuk dekade tahun P, saat itu banyak sekali terjadi musibah kalau saya perhatikan. Dan ternyata setelah saya renungkan, di situ saya diberi satu hikmat. Huruf P itu satu di antaranya ternyata memiliki arti quarter, yang artinya 1/4. Sedangkan huruf P itu dekade tahun Ibrani yang 5 tahun yang lalu baru saja kita hidupi di tahun 5780. Itu tepatnya di dekade atau bukan dekade ya, tetapi di rentang waktu bulan September 2019 sampai September 2020. Nah, di situ kita mulai masuk dalam dekade tahun P, saudara. Tetapi saya perhatikan, saya curiga, kenapa ya? Kok begitu masuk dekade tahun P, dunia ini banyak mengalami musibah macam-macam. Dan ternyata di situ saya dikasih satu hikmat untuk melihat arti dari huruf P. Di mana huruf P itu satu di antaranya memiliki arti quarter yang artinya 1/4. Dan kata 1/4 ini, saudara, ini rupanya satu petunjuk bahwa saat itulah atau begitu masuk ke dekade tahun P, penderitaan umat manusia itu akan semakin intens. Karena apa? Karena mulai tahun 5780, penunggang kuda hijau pucat yang namanya kematian, itu juga bekerja semakin intens atau semakin sering. Sekali lagi saudara, kalau saya katakan bekerjanya semakin intens, itu bukan berarti penderitaannya umat manusia itu dinubuatkan baru akan dimulai tahun 5780, bukan. Ya, sekali lagi kalau dikatakan semakin intens itu bukan berarti baru dimulai tahun 5780 atau rentang waktu 2019 sampai 2020, itu bukan. Karena apa? Karena penderitaannya orang-orang percaya, kalau kita perhatikan jauh sebelum tahun 2019, jauh sebelum tahun 2020, penderitaannya orang-orang percaya itu sudah terjadi sejak zaman dulu, saudara. Saya ambil contoh, sejak zamannya kaisar-kaisar, seperti Kaisar Nero satu di antaranya, yang dulu sejarah mencatat, sejak zamannya kaisar-kaisar itu banyak orang-orang percaya yang ingin mempertahankan imannya di dalam Yesua, tetapi pada waktu itu mereka harus mempertahankan imannya dengan siksaan dan aniaya. Saya ingat sejarah mencatat bahwa zaman kekaisaran Nero dulu, orang kalau mau mempertahankan imannya di dalam Yesua, siksa aniayanya apa, saudara? Saudara ngerti? Dijadikan obor satu di antaranya. Orangnya itu diikat tangannya, dicelupkan ke dalam tir panas. Begitu sudah direndam tir, diangkat, diikat di satu tali di tengah lapangan gitu, dibakar, dijadikan obor malam hari. Sampai orangnya itu mati, saudara. Terus, saya ingat juga, waktu itu orang-orang percaya Yesua yang ingin mempertahankan imannya, mereka harus mengalami diadu sama binatang buas, diadu bertengkar, berkelahi di tengah-tengah lapangan begitu, ditonton sama kaisar-kaisar, raja-raja, sampai satu di antaranya menang. Entah itu yang menang orangnya atau binatangnya, pokok sampai ada yang mati. Mereka diadu hanya untuk mempertahankan imannya di dalam Yesua. Dan ini satu bukti, saudara, bahwa aniaya atau penderitaan yang dialami oleh orang-orang percaya itu bukan terjadi baru tahun 5780,
Tetapi jauh ribuan tahun yang lalu, penderitaan yang dialami oleh orang-orang percaya itu sudah terjadi. Lalu saya ingat juga ribuan tahun setelahnya ada satu kasus yang dikenal di China dengan kasus underground church atau gereja bawah tanah. Di mana pada waktu itu orang-orang yang percaya Yesua, ketika mereka ingin mempertahankan imannya di dalam Yesua, waktu itu mereka harus sembunyi-sembunyi kalau mau ibadah, saudara. Mereka harus sembunyi-sembunyi. Bahkan kalau mereka ingin membaca kitab suci, tidak seperti saudara dan saya yang sudah canggih pakai buku atau sekarang pakai handphone suci. Tidak, saudara. Zaman dulu, zaman underground church di China, orang percaya kalau membaca kitab suci, kertas kitab sucinya dari kitab Kejadian sampai Wahyu itu disobek satu persatu. Satu orang bawa satu lembar. Terus ada yang dimasukkan ke kotang, dimasukkan ke kaos, dimasukkan ke baju, celana. Pokok bagaimana caranya kitab suci, lembaran-lembaran kitab suci itu jangan sampai ketahuan otoritas setempat. Nanti begitu mereka sudah berkumpul di tempat yang disepakati di bawah tanah, kitab sucinya itu akan dikeluarkan satu persatu. Dikumpulkan, dibuka bareng-bareng, lalu dibaca bareng-bareng, saudara. Itu yang terjadi zaman dulu ketika orang-orang itu ingin mempertahankan imannya di dalam Yesua. Dan sekali lagi ini adalah satu bukti bahwa penderitaan orang-orang percaya itu bukan baru terjadi tahun 5780, tetapi sudah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Jadi kalau saudara lihat waktu-waktu ini banyak musibah yang terjadi dan planning atau rencana ke depannya katanya akan semakin masif kejahatannya. Itu sebetulnya karena kitab suci sudah menubuatkan. Ini yang pertama, saudara. Tentang dekade tahun P, 5 tahun yang lalu yang sudah kita hidupi bersama-sama dengan pertolongan Bapak Yahweh. Saudara, terasa tidak? Dari dekade tahun P, kita hidup dalam pertolongan Bapak Yahweh. Ya, sampai sekarang sudah masuk ke P apa ini? PH. Berarti sudah berapa tahun dari dekade tahun P? Sudah 5 tahun. Saudara masih takut lagi dengan keadaan dunia ini? Seharusnya tidak. Karena begitu dekade tahun P itu sudah dinubuatkan, penderitaan manusia itu akan semakin masif, semakin intens terjadinya. Kenyataannya, saudara dan saya, kita ditolong oleh Bapak Yahweh. Amin. Ada Roh Kudus yang menolong kita, saudara. Jadi kita tidak perlu takut. Jadi sekali lagi kalau kita lihat waktu-waktu ini banyak musibah yang terjadi. Dan planning ke depannya katanya kejahatannya itu akan semakin kejam. Itu karena kitab suci sudah menubuatkan. Ini yang pertama tentang tahun 5780. Saya perlu membahas 5 tahun sebelumnya, saudara. Nanti saudara akan ngerti maksudnya apa. Nah, lalu sekarang bagaimana dengan tahun 5785 ini? Setelah sekarang kita tahu bahwa dekade tahun P itu tahun dimulainya intervensi setan atau dimulainya intervensi kuasa kegelapan dengan kejahatannya yang akan semakin masif. Kalau kita sekarang sudah tahu ini, saudara, maka di tahun Ibrani 5785 atau tahun PH sekarang ini adalah tahun untuk kita semakin membawa hidup kita untuk semakin dekat-dekat atau intim dengan Ruach HaKodes. Kenapa? Kok di tahun PH ini mutlak kita itu mesti dekat-dekat dengan Roh Kudus. Kita mesti intim betul-betul dengan Ruach HaKodes. Karena waktunya menjelang kedatangan Yesus seperti kita ketahui, waktunya itu bukan semakin baik, tapi justru semakin jahat. Kita diberi satu peringatan ini, saudara. Ini dari arti huruf H
dengan artinya man with arm raised, atau orang dengan tangannya yang sedang terangkat, yang sedang berbicara tentang orang yang selalu membawa hidupnya untuk dekat-dekat dengan Roh Kudus. Peringatan ini memberitahu kepada saudara dan saya. Tidak kebetulan saudara, huruf H punya arti seperti yang saudara lihat di depan ini. H itu punya arti man with arm raised, atau orang yang tangannya itu terangkat seperti ini. Dan orang yang tangannya sedang terangkat seperti ini tidak lain sedang berbicara tentang orang yang membawa hidupnya itu dekat-dekat dengan Ruach HaKodes. Dan tidak kebetulan juga sekarang ini, saudara dan saya, kita itu sedang ada di dekade tahun P. Yang kalau kita perhatikan pesan profetiknya tahun P, pesan profetiknya itu sangat syarat dengan intervensi kuasa kegelapan. Dan ini artinya sangat jelas saudara. Kalau pesan profetiknya tahun P itu sangat syarat dengan intervensi kuasa kegelapan, maka ini artinya sangat jelas bahwa yang bisa menenangkan jiwa kita sekarang atau waktu-waktu ini, dan yang bisa menolong dan menyelamatkan kita, itu hanya hubungan baik kita dengan Ruach HaKodes. Ya, ini pesannya sangat jelas. Sekarang kita ada di dekade tahun P. P tadi pesan profetiknya itu sangat syarat dengan intervensi kejahatan yang akan dilakukan kuasa kegelapan. Intervensi kuasa kegelapan dengan kejahatannya. Itu pesan profetiknya dekade P, saudara. Tetapi sekarang ini kita sudah 5 tahun dari dekade P. Tetapi tetap ada di dalam dekade P yang sekarang ini kita sudah masuk ke tahun P, H. Dan H itu satu di antaranya memiliki arti orang yang tangannya sedang terangkat. Selain berbicara tentang penyerahan, orang yang tangannya sedang terangkat itu juga sedang berbicara orang yang sedang membawa hidupnya untuk intim dekat-dekat dengan Ruach HaKodes. Nah, dua arti ini pesannya sangat jelas. Bahwa sekarang ini di waktu-waktu yang semakin jahat ini, yang bisa menenangkan jiwa kita, yang bisa menolong saudara dan saya, itu hanya satu, yaitu hubungan baik dengan Ruach HaKodes. Caranya bagaimana? Saudara mesti sering-sering sapa Ruach HaKodes. Lewat apa? Lewat memuji, saudara menyembah Roh Kudus, saudara sembah Tuhan. Itulah satu di antara cara saudara menyapa Ruach HaKodes. Jadi kalau sekarang ini mungkin ada di antara kita yang untuk berdoa saja, yang tujuannya berdoa itu supaya kita dekat-dekat dengan Roh Kudus. Tetapi rupanya di situ mungkin masih ada di antara saudara yang malas. Malam ini kita di warning. Malam ini kita diingatkan. Saudara tidak dekat-dekat Roh Kudus. Saudara perhatikan baik-baik. Saudara tidak dekat-dekat Roh Kudus. Saudara tidak dekat-dekat Bapak Yahweh. Perhatikan baik-baik. Saudara sedang dalam bahaya besar. Perhatikan ini baik-baik. Menjelang waktu kedatangan Yesua, waktunya semakin baik atau tidak, saudara? Tidak baik. Nah, yang bisa menenangkan jiwa kita, menolong kita dari intervensi kuasa kegelapan yang sudah dinubuatkan. Begitu kita masuk ke tahun P, itu cuma Roh Kudus. Gitu loh. Sekarang ini kan zamannya Ruach HaKodes. Ya, sekarang ini zamannya Roh Kudus. Gitu loh. Dan yang bisa menenangkan jiwa kita menghadapi dunia yang sudah diintervensi oleh kuasa kegelapan ini. Saudara ngerti? Tidak ada satu lini pun di dunia ini yang tidak dikuasai oleh kuasa kegelapan. Semua sektor kehidupan umat manusia itu sudah dikuasai oleh kuasa kegelapan. Memang yang kelihatan wujudnya bukan setan, tetapi roh-roh yang nyetir orang-orang yang menguasai dunia ini, itu sebetulnya rohnya setan, kuasa kegelapan semua. Nah, di situ saudara, waktu-waktu ini yang bisa membuat jiwa kita tenang,
Yang bisa menolong kita itu cuma hubungan baik kita dengan Ruach HaKodes. Saudara tidak berhubungan baik dengan Roh Kudus, saudara dalam bahaya besar. Perhatikan ini baik-baik. Kemudian yang kedua saudara, tentang tahun PH 5785. Huruf P yang memiliki arti maut atau mulut, yang sedang berbicara tentang warning atau peringatan dari Bapa Yahweh. Dan huruf H yang satu di antaranya memiliki arti behold atau lihatlah ini. Arti-arti huruf P dan H ini kembali mengingatkan kita untuk kita semakin apa ini? Memperhatikan tanda-tanda zaman yang menandakan waktu kedatangan Yesua. Kok bisa kasih pengertian ke kita seperti ini, saudara? Perhatikan. P itu artinya maut, yang artinya mulut. Mulut di sini memang sedang berbicara juga tentang dafar atau firman Elohim. Tetapi dari firman Elohim seringkali kita mendengar apa? Warning atau peringatan dari Bapa Yahweh. Dan huruf H, satu di antaranya itu punya arti lihatlah. Ketika dua arti ini, maut yang artinya mulut yang sedang berbicara tentang peringatan, dan arti huruf H yang artinya lihatlah ini dirangkai. Ini memberikan satu pengertian kepada kita bahwa sekarang ini kita kembali diingatkan. Begitu saudara dan saya sekarang masuk ke tahun PH, kita diingatkan untuk semakin memperhatikan tanda-tanda zaman yang menandakan waktu kedatangan Yesua. Di sini saudara, saya sering memberitahu dan saya tidak pernah lupa memberitahu. Hari raya yang belum digenapi Yesua adalah hari raya yang kelima yang sekarang ini, yang malam ini sedang kita rayakan bersama-sama. Dan 5 itu adalah nilai gematria dari huruf H, yang satu di antaranya huruf H itu punya arti behold, yang artinya lihatlah. Perhatikan baik-baik. Ketika hari raya yang belum digenapi Yesua itu di hari raya yang kelima, ini sebetulnya secara logika manusia kita itu tidak masuk, saudara. Tidak masuk akal kita. Biasanya ketika seseorang melakukan sesuatu yang cenderung belum dilakukan, itu yang pertama, tengah, atau yang terakhir biasanya. Yang terakhir, biasanya begitu. Tapi Yesua ini tidak. 7 hari raya, nomor 1 sampai 4 digenapi, loncat ke hari raya ke-6 dan hari raya ke-7. Berarti yang belum digenapi hari raya keberapa? Ke-5. 5 itu nilai gematrianya huruf Ibrani He. Dan He itu satu di antaranya memiliki arti behold yang artinya lihatlah. Nah, lalu apa artinya behold atau lihatlah di sini? Behold atau lihatlah di sini, ini artinya kita itu disuruh melihat. Kita disuruh memperhatikan. Dan kita itu disuruh mengamat-amati tanda-tanda zaman yang menandakan waktu kedatangannya Yesua. Jadi kalau kita disuruh mengamati, memperhatikan dengan seksama tanda-tanda zaman yang menandakan waktu kedatangan Yesua, ini artinya jelas pandangan mata kita semakin ke sini itu harus semakin fokus ke soal keselamatan. Perhatikan ini baik-baik. Jelas pesannya, yang belum digenapi hari raya ke-5. 5 nilai gematrianya huruf He. He punya arti lihatlah. Lihatlah di sini artinya kita disuruh mengamati, memperhatikan dengan seksama tanda-tanda zaman yang menandakan waktu kedatangan Yesua. Jadi pesannya sangat jelas, saudara. Pandangan mata kita semakin mendekati waktu kedatangan Yesua, fokus kita itu harus disetel ke keselamatan. Jangan ke air terus, jangan ke duniawi terus, jangan ke pekerjaan saudara terus yang saudara perhatikan.
Karena kalau saudara perhatiannya ke air terus, suatu saat nanti saudara akan terkejut-kejut. Dan itu akan sangat membahayakan jiwa saudara. Coba saudara perhatikan, ketika beberapa tahun yang lalu, ada satu kejadian luar biasa yang disebabkan karena satu wabah penyakit. Kalau saudara perhatikan, kenapa waktu itu banyak sekali orang-orang yang terkejut-kejut dengan kejadian luar biasa yang disebabkan oleh satu wabah penyakit. Waktu itu yang terjadi apa? Banyak orang yang terkejut-kejut. Bahkan saya membaca berita, sampai ada orang yang jadi gila karena saking ketakutannya sama penyakit itu, saudara. Dan tidak berhenti sampai di situ. Saya juga nonton YouTube. Saya lihat bahkan sampai ada orang yang tidak berani keluar rumah. Itu dari tahun 2020 sampai tahun 2024. Nah terus kalau makan gimana? Makannya nek ndak Gojek, ya dikirimi orang. Dikirimi tetangganya. Nanti yang ngirimi itu dipeseni. Cantolke di pagar. Begitu dilihat dari korden, yang ngirimi sudah pergi, saking takutnya, dia baru keluar. Ambil makanan yang dicantolkan di pagar ini tadi. Dibawa masuk, terus dimakan sama keluarganya. Itu terus dia lakukan selama 4 tahun, saudara. Sampai-sampai pada waktu itu, rumahnya, gunungan sampah itu ada di dalam rumahnya. Orang ini berani keluar ngambil makanan, tapi buang sampah tidak mau. Jadi sampah itu ditumpuk di dalam rumahnya, bayangkan 4 tahun. Mulai dari pintu ruang tamu dibuka, itu sudah tidak bisa dibuka lagi, sulit dibuka. Karena sudah ketutup sampah. Sampai sampahnya itu disimpan di dalam kamar-kamarnya yang banyak, saudara. Itu 4 tahun sampah tidak dibuang. Sampai suatu hari baru ketahuan kalau rumahnya isinya mung sampah tok-tok, saudara. Kenapa? Waktu itu banyak orang yang terkejut-kejut, saudara. Dengan kejadian luar biasa karena satu wabah penyakit. Waktu itu orang banyak yang terkejut-kejut ya karena ini. Karena orang tidak memperhatikan tanda-tanda zaman. Ya coba kita perhatikan. Kita baca Matius 24 ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-7. Matius 24 ayat 6 sampai dengan yang ke-7, kita baca dari ayat yang ketiga. Dan sementara dia Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah para murid kepadanya secara tersendiri sambil berkata, katakanlah kepada kami, bila manakah hal-hal ini akan terjadi? Dan apa tanda kedatanganmu dan akhir zaman itu? Matius 24 ayat 3 dulu. Dan seraya menanggapi, Yesus berkata kepada mereka, perhatikanlah, janganlah seorang pun menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang atas namaku dengan mengatakan, akulah Masiah. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Ayat 6-7, dan kamu akan segera mendengar peperangan dan berita-berita perang. Perhatikanlah, janganlah ketakutan. Karena seharusnya lah semuanya itu terjadi. Tetapi hal itu belumlah kesudahannya. Ayat 7, karena bangsa akan dibangkitkan melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Dan akan terjadi kelaparan dan wabah penyakit dan gempa bumi di berbagai tempat. Perhatikan ayat 7 yang terakhir. Dan akan terjadi kelaparan dan apa itu? Wabah penyakit. Jadi kalau saja waktu itu orang-orang itu memperhatikan tanda-tanda ini, orang itu tidak akan terkejut-kejut, saudara. Dengan kejadian luar biasa yang beberapa tahun lalu melanda dunia ini. Karena kalau orang itu memperhatikan tanda-tanda zaman yang diberikan oleh Yesua ini, yang satu di antara tanda zamannya itu apa? Akan terjadi apa tadi? Wabah penyakit. Orang tidak akan terkejut-kejut gitu loh. Karena apa? Karena beberapa tahun sebelumnya itu sudah kejadian atau sudah terjadi wabah yang sama yang disebut dengan apa? Ada yang tahu? Masih ingat? Beberapa tahun yang lalu ada satu flu, namanya flu apa itu? Flu burung H5N1.
Lah ini kalau orang memperhatikan tanda-tanda zaman, orang itu tidak akan terkejut-kejut gitu loh. Karena kitab suci sudah memberitahu sebelum Yesus datang, tandanya satu diantaranya apa? Akan terjadi wabah penyakit. Dan beberapa tahun sebelumnya, ada wabah penyakit yang namanya flu burung. Dan sekarang ini juga saudara, kalau kita mengacu ke kitab Matai tadi, tanda kedatangan Yesua semakin ke sini terus digenapi. Sekarang ini kalau saudara perhatikan, suhu politik di Timur Tengah semakin hari itu bukan semakin dingin. Bukan semakin ada kata perdamaian. Tetapi suhu politiknya di Timur Tengah semakin hari itu semakin panas. Dan perang terus terjadi di sana. Itulah satu di antara tanda kedatangan Yesua. Sekalipun saya katakan, peperangan di mana-mana, di Timur Tengah, di Rusia, di Ukraina, nanti tidak lama Korea Utara itu akan ikut-ikut juga terlibat karena sudah dinubuatkan di dalam Torah melalui nubuatan seorang anak yang bernama Nahman Katuva. Korea Utara itu akan menjadi negara yang disebut kecil, yang seringkali tidak dianggap orang, tetapi negara itu dinubuatkan akan menjadi pemicu perang dunia yang ketiga. Dan beberapa tahun atau bulan yang lalu saya sudah pernah menyampaikan, jauh sebelum Korea Utara presidennya datangin presidennya Rusia Putin, kita di sini sudah diajar dulu bahwa Torah Kod itu menubuatkan Korea Utara itu menjadi satu negara yang mungkin tidak dianggap orang, tetapi ternyata negara itu menjadi negara pemicu perang dunia ketiga. Dan ternyata betul, presidennya Korea Utara datang mendukung Rusia. Jadi Torah itu bohong atau tidak saudara? Tidak. Torah itu isinya kejadian-kejadian yang akan terjadi di muka bumi ini. Sebelum dunia diciptakan sampai nanti dunia berakhir. Semuanya itu ada di dalam Torah. Dan Torah itu kitab suci yang kita pegang sekarang. Ya. Saya katakan tidak ada kitab suci di dunia ini yang rahasianya, kehebatan rahasianya itu seperti Torah. Tidak ada saudara. Karena itu yang paling tua. Gitu loh. Yang bahkan itu dijadikan patokan oleh orang-orang dari iman percaya lain. Mereka mengakui Torah itu kitab paling tua. Ya, Torah itu kitab suhu yang diakui paling tua dan paling senior dan paling benar juga. Bisa dibuktikan keabsahan dan kebenarannya. Karena setiap yang dinubuatkan tanah, Torah, Neviim, dan Ketuvim, itu betul-betul terjadi penggenapannya waktu-waktu ini. Bahkan sampai negara yang namanya Korea Utara, itu bisa ada di dalam Torah, yang ditulis dengan kata Savon Korea. Savon itu artinya utara, Korea itu Korea. Itu ada di dalam Torah, saudara bayangkan. Itu dinubuatkan 1500 tahun yang lalu. Sampai-sampai nubuatannya itu disebut sebagai nubuatan yang membingungkan. Waktu itu tidak ada satupun sarjana Yahudi yang bisa memecahkan nubuatan seorang anak kecil yang bernama Nahman Katuva ini. Tapi satu hari Bapak Yahweh pakai seorang rabi, cuman saya lupa namanya siapa, bisa memecahkan nubuatan ini. Lalu dia bawa nubuatan anak ini kepada seorang rabi Yahudi yang bernama Mati Yahuglesersen, yang adalah seorang ahli Torah Kod atau Tanah Kod. Di situ begitu nubuatannya itu dibongkar dengan software khusus Torah, di situ muncul satu negara kecil yang bernama Korea Utara. Nahman Katuva ini menubuatkan, suatu saat nanti akan muncul satu negara kecil yang akan menjadi pemicu perang dunia ketiga. Dan itu ada di dalam Torah. Jadi kalau itu ada di dalam Torah, saudara hati-hati. Saudara dan saya, kita itu sedang pegang, saya sebut kitab keramat saudara. Ya, itu bahan-bahannya kitab itu. Itu loh.
Jadi kalau Torah itu mbah-mbahane kitab-kitab keramat, ya kita mesti tunduk. Kita mesti cintai Torah itu. Karena Torah menyimpan rahasia-rahasia Bapa Yahweh yang dahsyat dan luar biasa. Sekarang ini kalau kita mengacu ke kitab Matius tadi, tanda kedatangan Yesua itu terus digenapi. Suhu politik di Timur Tengah bukannya semakin reda, tetapi justru semakin panas. Perang terjadi di sana terus. Mulai berdatangan bangsa-bangsa yang ikut andil dalam peperangan tersebut. Tetapi sekali lagi tadi Yesus sudah memberitahu di dalam kitab Matius. Ketika kamu melihat perang di mana-mana, wabah penyakit, kelaparan, itu bukan akhir dari segala sesuatunya. Dengan kata lain, peperangan itu bukan tanda yang final. Tetapi sekalipun Yesus mengatakan perang, wabah penyakit, lalu kelaparan, gempa bumi, bencana alam terjadi di mana-mana, itu bukan tanda finalnya. Saudara, tetap harus perhatikan baik-baik. Sekalipun peperangan dan sebagainya itu bukan tanda finalnya. Tapi kalau satu persatu tanda kedatangan Yesus itu terus digenapi, yang harus kita lakukan harus apa ini? Semakin waspada. Karena apa? Karena tepat hari ini beberapa jam yang lalu, tahun yang mewarning kita, tahun yang memperingatkan kita, atau tahun yang suruh kita untuk semakin memperhatikan tanda-tanda zaman, tahun yang mewarning kita, itu sudah kita hidupi sejak beberapa jam yang lalu. Baru saja saudara, kita hidupi beberapa jam yang lalu, tahun yang secara khusus memperingatkan kita untuk memperhatikan baik-baik, memperhatikan dengan seksama tanda-tanda zaman yang menandakan waktu kedatangan Yesua. Tahun PH itu saya sebut sebagai tahun untuk melihat. Ya, tahun PH saya sebut sebagai tahun untuk apa? Melihat. Kenapa kok saya katakan tahun PH itu tahun untuk melihat? Karena H tadi artinya apa? Behold atau lihatlah. Jadi saya sebut tahun PH itu tahun untuk melihat. Tapi kalau saya katakan tahun PH itu tahun untuk melihat, jangan lantas nanti saudara sedikit-sedikit ngomong apa? Saya dapat penglihatan. Ya, ora usah. Jangan nanti terus sedikit-sedikit saudara ngomong, saya dapat penglihatan, saya melihat ini, saya melihat itu. Seperti yang dilakukan oleh seseorang di luar sana, yang katanya setiap hari diliatin saudara. Ya sampe batin bendino diwerui. Ngono loh. Lah itu yang ngeliatin itu siapa? Gitu loh. Roh Kudus itu setahu saya roh yang tertib, roh yang teratur. Ketika dia memperlihatkan sesuatu kepada seseorang, yang dia perlihatkan itu selalu ada di dalam kitab suci. Tidak mungkin keluar dari kitab suci. Kalau tidak ada di kitab suci, tidak usah digubris dan jangan saudara ketakutan. Amin. Pokok patokannya harus ada di mana? Kitab suci. Mau ada orang yang mengatakan Tuhan ngomong, Roh Kudus ngomong, Roh Kudus ngomong, ora usah patean. Ya, pokok selama yang dikatakan tidak ada di dalam kitab suci, tidak perlu kita gubris. Dan kalau tidak perlu kita gubris, ya kita tidak usah ketakutan, saudara-saudara sekalian. Ya, sekali lagi, saya sebut tahun PH ini adalah tahun untuk melihat. Tetapi kalau saya namakan tahun PH ini tahun untuk melihat, bukan berarti nanti saudara sedikit-sedikit ngomong, aku melihat ini, aku melihat itu, aku mendapatkan penglihatan ini, aku mendapatkan penglihatan itu. Kalau memang saudara mendapatkan penglihatan yang benar, jangan buru-buru disounding dulu. Ya. Jangan buru-buru saudara beritakan kemana-mana. Kalau saudara seorang pengajar, jangan buru-buru disampaikan, diajarkan dulu, jangan. Tapi coba saudara cross-check, diuji dulu. Kita kan selalu diberitahu, kita itu sudah punya batu penguji setiap apa yang kita
dapatkan. Batu pengujinya itu apa, saudara? Kitab suci. Pokok kalau tidak ada di kitab suci yang kita pegang, dan di kitab-kitab lain seperti kitab Yaser, kitab Henok, kitab Esdras, kitab Mose, dan kitab-kitab lainnya yang dulu tidak dikanonkan tetapi sekarang ditemukan, kalau tidak ada di dalam kitab-kitab itu, ya tidak usah diajarkan. Dan jangan kita percaya. Jadi dengan kata lain saya sedang memberitahu, tidak usahlah jualan Roh Kudus. Ya, tidak usah juga jualan sorga. Tidak usah jualan Tuhan. Hanya supaya saudara itu kepengin kelihatan ngeroh. Ya toh? Supaya ketok ngeroh, sidik-sidik ngomong apa? Roh Kudus ngomong sama saya. Tuhan ngomong sama saya. Tuhan itu sudah berhenti bicara. Sejak zaman Yohanan dibuang di Pulau Patmos, itulah terakhir Tuhan Yesus itu bicara dengan manusia. Itu saat itu, saudara. Sekarang yang bicara itu Roh Kudus, bukan Tuhan langsung. Sekalipun Ruach HaKodes itu rohnya Tuhan. Tetapi bukan face to face langsung Tuhan ngomong, itu bukan. Yang ngomong sekarang itu Ruach HaKodes, maka disebut sekarang, bisa dikatakan sekarang ini zamannya Roh Kudus. Tetapi tetap saya memberitahu, kalau orang ngomong Roh Kudus ngomong sama saya, tetapi di kitab suci tidak ada, tidak usah dipercaya. Ya, itu bullshit, itu bohong. Karena banyak orang yang melakukan seperti ini. Tetapi saya juga tidak menyalahkan pengajarnya yang sedikit-sedikit suka ngomong Roh Kudus ngomong. Karena apa? Yang salah itu juga orang Kristennya atau jemaatnya, gitu loh. Ada andilnya. Kenapa? Banyak orang Kristen yang jadi konsumen surga, yang jadi konsumen suara Tuhan. Artinya apa? Kalau ada pendeta yang khotbah, Tuhan ngomong aku naik turun surga, berapa banyak orang Kristen yang suka mendengarkan khotbah-khotbah yang model begini, saudara. Padahal kalau saya menilai, orang kalau dibawa naik ke surga itu enak apa enggak sih sebetulnya, saudara? Enak. Harusnya enggak kepingin balik ke dunia lagi, enggak kepingin. Apa meneh sing diutang akeh, ya toh? Tekan surga wis bye-bye. Nek iso aja melek meneh aku. Ya toh? Kalau perlu naik surga sudah selesai. Karena segala sesuatu yang di dunia ini urusannya selesai. Sak utang-utangnya bubar kabeh. Gitu loh. Tapi kalau orang itu terus balik lagi ke dunia, lah ini yang patut dipertanyakan. Ngono lho ya. Jangan-jangan Bapak Yawi itu ngomong, utangmu ning dunia saya akeh. Kowe ngising-ngising nek debt kolektore ngoyak tekan surga piye? Balik. Ya toh, balik sih. Beresi sih utangmu. Lah ya toh. Jadi jangan gampang percaya. Gitu loh. Jangan saudara itu jadi konsumen surga. Termasuk jangan juga jadi konsumen mujizat. Saudara kalau tipe konsumen mujizat, nanti coba saudara itu akan jadi seperti Roh Kudus. Ngerti tak? Roh Kudus itu apa? Omnipresence. Apa itu omnipresence? Maha hadir. Tapi bukan maha hadir Roh Kudus. Saudara akan jadi jemaat maha hadir. Ya toh? Nanti di sini ada KKR, datang. Di sana bikin KKR, tako maneh. Nanti di gereja lain sekalipun gereja itu tidak menyembah Bapak Yahweh, yono wong kui maneh. Gitu loh. Saya perhatikan, saya kenal dari sejak saya kecil sampai saya segede ini, saudara. Saya ketemu selalu dengan orang itu dulu ya, zaman kita belum jadi kehilat. Masih persekutuan dua interdenominasi. Saya persekutuan kemana-mana, KKR kemana-mana, wong kui ketemu kui meneh. Gitu loh. Selalu ketemu orang itu, saudara. Orangnya tidak jauh dari sini rumahnya. Sampai sekarang dia tetap jadi jemaat maha hadir, saudara. Ngalah ke Roh Kudus. Roh Kudus saja belum tentu hadir di situ, tapi dia sudah hadir duluan. Bayangkan, itu ada. Nah, kenapa orang seperti ini? Karena dia tipe orang konsumen mujizat. Di mana ada perhelatan besar seperti KKR. Doa bersama sekalipun
tempat itu tidak memuliakan Bapak Yahweh, ikut-ikutan datang. Maka dulu ketika di tempat ini diadakan, bukan di tempat ini, di kota Semarang ini pernah diadakan satu perhelatan besar yang diadakan oleh satu gereja di kota Semarang ini, saudara. Saya diajak datang, saudara. Saya mau datang, tidak mau. Ya. Loh, ada enggak pendetanya Bapak Yahweh? Pendetanya pengagung Yahweh yang datang? Oh no, bayangkan. Ada yang datang itu, ikut menyembah. Yesus kau besar dan mulia. Piye jajal, saudara. Padahal dia seorang gembala yang menggembalakan jemaat domba-dombanya Bapak Yahweh. Kalau seperti ini sebetulnya sudah tidak pas kalau menggembalakan domba-dombanya Bapak Yahweh lagi. Karena kalau gembalanya saja itu tidak tegas soal iman, dengan imannya di dalam Bapak Yahweh, bagaimana dengan jemaat yang dia gembalakan? Ya, jadi sekali lagi, kalau saya sebut tahun PH ini tahun untuk melihat, jangan lantas nanti saudara sedikit-sedikit ngomong, mendapatkan penglihatan ini itu. Kalau memang dapat penglihatan, saudara cross check dulu di dalam kitab suci itu ada atau tidak? Yang aku lihat, paling tidak saudara tanyakan ke gembala atau ke siapa yang ngerti kitab suci, saudara tanyakan. Kalau tidak ada, ya itu bukan dari Roh Kudus, saudara-saudara sekalian. Yang dimaksud PH tahun untuk melihat, itu artinya di tahun PH ini kita harus semakin memperhatikan tanda-tanda zaman yang menandakan waktu kedatangan Yesua. Itu yang dimaksud dengan tahun PH, itu saya sebut sebagai tahun untuk melihat. Melihat tadi artinya memperhatikan dan mengamat-ngamati tanda-tanda zaman yang menandakan waktu kedatangan Yesua. Nah, tetapi sekalipun saudara, kita diminta untuk terus memperhatikan tandanya. Yang satu di antara tanda kedatangan Yesua itu terjadi peperangan di mana-mana. Nanti ketika saudara memperhatikan tanda-tanda zaman, katakanlah yang saudara perhatikan tanda-tanda zaman itu peperangan yang sekarang ini sedang terjadi di mana-mana. Saya ingin memberitahu jangan sampai di situ nanti saudara jadi orang yang ketakutan. Ya. Kenapa saya mengatakan seperti ini? Karena ada beberapa orang yang saya perhatikan ketika orang itu bicara dengan saya, dia sampaikan ketakutannya, saudara. Ketika dia cerita, dia utarakan apa yang menjadi ganjalannya, keluh kesahnya ketika dia melihat tanda-tanda zaman sekarang ini. Begitu dia lihat perang di Timur Tengah, begitu dia lihat perang di Rusia dan Ukraina, di situ orang itu rupanya ketakutan, saudara. Ketakutannya apa? Dia ngomong sama saya begini, Pak, ini nanti bagaimana ya? Kalau rencananya Putin itu mau meluncurkan nuklir itu biaya ya Pak ya? Nek sampai nuklirnya tombolnya jadi dipencet itu bagaimana? Nanti kalau sampai di nuklir itu bagaimana Pak? Terus nek sampai nuklirnya itu betul-betul diluncurkan dan meledak, dan udara ini kena radiasi nuklirnya itu nanti kira-kira bagaimana? Saya ditanya begitu cuma tak jawab, lambuh, orang ngerti saya. Ya toh? Saya enggak mau mikir yang begituan. Karena saya perhatikan orang ini memang dia mengamati tanda-tanda zaman. Cuman yang disayangkan ketika dia mengamati tanda-tanda zaman yang menandakan waktu kedatangan Yesua, sayangnya orang itu jadi ketakutan, saudara. Gitu loh. Dan pikirannya itu isinya kekhawatiran dan ketakutan. Saya mikir nanti nek sebentar lagi nuklir diluncurkan, Putin itu sudah siap-siap mencet tombol nuklir, Pak. Itu nanti gimana kira-kira? Saya pengen ini, pengen itu, tak urungkan semua, Pak. Soalnya saya takut nek nanti nuklirnya diluncurkan, terus udara yang kita hirup ini kena radiasinya nuklir. Pak, Rusia doh, saya bilang begitu. Dulu waktu Hiroshima Nagasaki dibom atom, orang Indonesia itu juga tidak menghirup radiasi nuklirnya.
Rusia, Ukraina iki aduh. Saya bilang begitu. Ora usah mbok pikir. Nek dipikir jebol sirahe saudara. Ya toh? Lah yang begituan dipikir sempal sirahe. Tidak perlu yang begituan itu dipikir. Saudara perhatikan saja tanda-tanda zamannya, tapi hati saudara itu jangan sampai ketakutan. Bahaya, saya sudah sering memberitahu. Impact dampaknya ketakutan itu sangat berbahaya. Dampaknya kekhawatiran itu sangat berbahaya. Kenapa orang cuman khawatir saja itu bisa mati? Karena ternyata kekhawatiran itu menyimpan energi negatif yang namanya kutuk, saudara. Bayangkan orang setiap hari hidup sama kutuk. Tidak ada energinya Tuhan, energinya Bapa Yahweh. Ya cepat mati. Maka saya bilang yang begituan itu tidak usah dipikir. Pikir Bapak kepingin apa, minta sama Bapak Yahweh. Lalu buatlah hatimu itu bersukacita. Kenapa saya himbau? Saudara itu tidak perlu ketakutan mendengar berita-berita seperti itu. Kita perhatikan, yang harus jadi point of view kita, sudut pandang kita, itu apa? Kedatangan Yesuanya. Sekarang saya mau tanya, saudara itu tunggu-tunggu kedatangan Yesus atau tidak? Saudara tunggu atau tidak? Menunggu. Kalau menunggu berarti itu sesuatu yang menakutkan atau membawa kita sukacita? Sukacita. Ada orang sing ngenteni setan? Ora ono. Setan kan identik dengan sesuatu yang menakutkan, gitu loh. Itu tidak akan ditunggu-tunggu, tetapi karena kedatangan Yesua itu nuansanya sukacita, jadi kita menunggu-nunggu kedatangan Yesua. Itulah kenapa kita itu tidak perlu ketakutan ketika mendengar berita-berita perang. Nggak usah takut. Karena kedatangan Yesua, perhatikan baik-baik. Nuansanya itu sukacita, gitu loh. Hari Tuhan yang dahsyat itu nuansanya sukacita. Ketika Yesus datang di awan-awan, nama saudara dan saya dipanggil, mari naik anakku, aku akan menyelamatkan engkau. Saudara senang apa takut? Saya tanya. Senang, ya toh? Apa ada yang takut? Wah, jangan-jangan ini saya berpikir, orang itu berpikir, engkau nek diangkat mebore piye? Ya toh mabore piye? Aku numpak pesawatnya wedi. Lah engko nek diangkat mabure piye? Oh, katrok ya saya batin ini. Loh ada orang yang seperti itu berpikir sedetail-detailnya. Nanti kan katanya kalau diangkat Pak, wes begitu. Lah saya sendiri itu takut naik pesawat. Orang ini tidak paham, saudara. Kita itu nanti akan diubah menjadi satu tubuh yang tidak ada rasa takutnya lagi. Yang disebut dengan tubuh apa itu? Tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan itu ketika nembus atmosfer tidak akan kobong. Ngerti tidak? Tapi kalau yang beginian saudara bawa nembus atmosfer diangkat Yesua, kobong. Yesua itu ngerti atmosfer itu dia juga yang menciptakan. Ya toh dia yang menciptakan, yang ngerti. Ketika atmosfer itu bergesekan dengan tubuh fana kita akan kebakar tubuh kita. Ya tidak mungkin dia ngangkat kita dalam keadaan tubuh fana itu tidak mungkin. Maka kita akan diubahkan dulu dalam bentuk tubuh kemuliaan. Bentuk tubuh kemuliaan itu bagaimana? Yang pasti kemaluan kita itu akan hilang semua. Tidak ada yang namanya kemaluan lagi seperti malaikat sebelum dijatuhkan. Kalau sekarang saudara lihat waktu-waktu ini sejarah saudara melihat ada fosil tengkorak raksasa-raksasa. Itu dari mana? Itu dari malaikat Yahweh yang dijatuhkan. Kemudian dia mengawini anak-anak manusia. Kok dijatuhkan? Kenapa? Karena pada saat mereka ditugaskan menjadi pengawas anak-anak manusia, muncul keinginan ingin mengawini anak-anak manusia. Begitu muncul keinginan itu, Bapak Yahweh tahu. Tahu langsung dilemparkan ke bumi, begitu dilemparkan ke bumi, seketika itu juga muncul kelaminnya. Dan saat itu mereka mengawini anak-anak manusia sehingga lahirlah keturunan-keturunan raksasa, saudara-saudara sekalian. Ya jadi kita tidak usah berpikir yang macam-macam, wis pasrah sama Bapak Yahweh. Saudara,
lihat saja, taruh di jantung hati kita satu hal. Bahwa kedatangan Yesua itu nuansanya sukacita. Dan itu satu hari yang kita tunggu bersama-sama. Amin. Justru sekarang ini waktu yang kita tunggu-tunggu. Karena planningnya kalau ini tidak lama dikerjakan. Planningnya setan itu sudah akan apa, saudara? Menebar kejahatan yang semakin masif. Saudara perhatikan, kalau kejahatan itu akan ditebar semakin masif, masih ada di antara kita yang tidak menunggu kedatangan Yesua? Oh, kalau saya menunggu-nunggu. Setelah ini Yesua datang, lebih cepat itu lebih baik. Jadi, Bapak Ibu Saudara sekalian, saudara tidak usah ketakutan. Saudara semakin berjaga-jaga, iya, tetapi tidak perlu ketakutan. Soal meluncurkan nuklir, itu bisa saja terjadi, saudara. Tetapi saya katakan tidak mudah. Ya, rencana meluncurkan nuklir itu bisa saja terjadi, tetapi tidak mudah. Kenapa saya katakan tidak mudah? Karena meluncurkan nuklir itu harus menghadapi yang namanya protes dari negara-negara lain. Meluncurkan nuklir itu mesti menghadapi embargo-embargo dari negara-negara lain. Meluncurkan nuklir itu juga harus menghadapi boikot-boikot dari negara-negara lain. Jadi itu tidak mudah, sekalipun saya perhatikan Putin itu orang yang berani, saudara. Tetapi sekalipun dia seorang yang berani, tetap tidak mudah. Karena banyak hal yang harus dia pertimbangkan. Dan banyak hal yang harus dia lakukan. Dan kalaupun nantinya nuklir itu jadi diluncurkan, saudara perhatikan baik-baik. Percayalah, Roh Kudus pasti melindungi saudara dan saya. Amin. Jadi yang kedua di tahun PH ini, amati baik-baik tanda-tandanya kedatangan Yesua. Ini satu pesan yang harus kita perhatikan baik-baik. Di tahun PH ini, perhatikan baik-baik tanda-tandanya kedatangan Yesua. Kenapa? Pertanyaannya sekarang, kita hari ini termasuk detik ini, saudara, harus memperhatikan baik-baik tanda-tanda zaman waktu kedatangan Yesua. Kenapa? Kok kita harus mutlak perhatikan baik-baik? Karena bisa jadi, hari ini kita akan diajak he. Diajak he itu artinya diajak apa ini? Diajak melihat. Bahkan tidak hanya diajak melihat, tetapi juga diajak menyongsong Yesua di awan-awan kemuliaannya. Saya mau tanya, bisa atau tidak itu terjadi hari ini, saudara? Sangat bisa, gitu loh. Ya. Kalau saudara katakan sangat bisa, maka saudara kasih perhatian khusus. Saudara tidak perlu dengan tegang. Sehingga setiap hari hidup saudara mengapa? Delok berita, ora tau mangan. Tidak perlu begitu. Saudara tetap sersan, serius tapi santai. Saudara perhatikan tanda-tanda zaman yang menandakan waktu kedatangan Yesua. Ibadah saudara dibuat semakin setia, pelayanannya semakin setia, saudara semakin setia ibadah, tapi di situ saudara sambil memperhatikan tanda-tanda zaman. Seperti yang dilakukan siapa, saudara? Yang dilakukan oleh tentara-tentara pilihannya Bapak Yahweh, yang disortir melalui tangannya Gideon di lembah sungai. Mereka disuruh apa? Untuk milih tentara-tentara yang bagus ini. Disuruh minum air. Ternyata ada 3 macam orang dengan cara minum airnya sendiri-sendiri. Yang pertama losor seperti anjing. Mukanya ditempelkan ke air, lalu airnya dijilati. Ya toh? Terus ada orang yang kelihatannya bagus. Standnya, kuda-kudanya waktu minum air bagus. Caranya bagaimana? Dia jongkok. Tapi sayang, pandangan matanya itu terus-terusan kemana itu? Ke air. Nah ini tidak bisa. Model orang yang pertama dan kedua ini, kalau tiba-tiba mereka dibawa ke medan perang, terus pas mereka minum, kondisi cara minumnya seperti itu, begitu musuh datang, ngeroyok, menang atau kalah ini?
kalah, dia tidak akan bisa nangkis, saudara. Nah, yang ketiga, orang yang dibawa minum Gideon, minumnya bagaimana? Mereka sambil besi kuda-kuda begini, mereka ambil airnya, tapi matanya tetap mantau keliling begini. Ambil airnya terus sambil diminum begini, tapi sambil mantau, saudara, keadaan sekelilingnya. Nah, inilah orang yang berjaga-jaganya bagus, gitu loh. Dia minum air, dia mengerjakan apa yang harus dia kerjakan di dalam kehidupannya sehari-hari. Waktunya kerja, kerja. Tapi waktunya ibadah juga apa? Ibadah. Itu orang yang saya sebut ketika dia minum air, mengusahakan kebutuhan kehidupannya sehari-hari, dia tidak lupa Tuhan. Dia tidak lupa urusannya dengan Bapak Yahweh. Tangannya memang nyerok air, ambil air. Tapi pandangan matanya itu selalu gerilya, saudara. Ya, dia tidak biarkan satu sudut, satu derajat pun itu sampai dipantau oleh lawannya. Maka ketika dia serok airnya, dia taruh di tangannya. Dia minum sambil mengamati sekelilingnya. Dan di situ, itulah orang-orang 300 orang yang dipilih Bapak Yahweh untuk mengalahkan berapa orang Filistin, saudara? Ribuan, jutaan. Ya. Cuman dengan berapa tadi? 300 orang-orang Israel. Dari cara mereka minum itu disebut ini orang-orang yang persiapannya, kuda-kudanya, sikap berjaga-jaganya itu bagus. Jadi tidak perlu saudara itu jadi orang yang sepaneng. Ya kalau saudara memperhatikan tanda-tanda zaman terus kis perang, engko bar iki kene perang iki. Lagi engko gek-gek iki bomit tiba ning ngarep omahku. Jebul sirahmu. Ngerti tidak? Mengkap-mengkap, saudara ngerti tidak? Kalau saudara mikir begitu terus. Tidak perlu saudara pikirkan yang begituan. Saudara tidak usah ketakutan seperti orang yang saya saksikan tadi, saudara. Tidak perlu. Ya, saudara minum air, waktunya bekerja. Tetapi waktunya ibadah, waktunya untuk Tuhan, waktunya saudara berdoa, menjalin hubungan yang intim dengan Ruach Kodes, itu jangan pernah saudara tinggalkan. Saya ingat beberapa bulan yang lalu, ini ada Bulani saksinya. Saya waktu itu sama Pak Lili sudah punya rencana jauh-jauh hari, Pak, kita refreshing yuk, mancing yuk ke Purwodadi. Oh iya Pak, tapi ternyata setelah kami bikin rencana itu, Bulani ini dari Solo tiba-tiba telepon saya, bisa enggak Pak, saya minta tolong keluarga saya dilayani. Apakah saya ngomong, waduh Bu, aku wis janjian mancing, lain dino wae. Apa saya ngomong begitu Bu? Tidak. Oke, saya layani. Saya ke tempat Ibu jam 8 pagi saya sampai di sana. Dan terus apa tak cepet-cepet kayak ngomongnya? Selama mancing dinteni wae? Oh enggak. Saya tetap layani orang tersebut dengan hati pelan-pelan, saya ajak bicara pelan-pelan. Saya ajak pemberesan dengan Tuhan. Saya enggak lihat sedikit-sedikit lihat jam, wah, iwae selak warak iki. Enggak. Saya tetap layani orang itu sepenuh hati saya. Ya, sampai siang, sampai jam 10-an bahkan saya baru berangkat ke Purwodadi, saudara. Jadi tetap kita waktunya kita senang untuk diri kita sendiri, ya enggak apa-apa. Tetapi waktunya Tuhan itu harus jadi yang nomor 1. Amin. Saudara bisa begini, hubungan saudara dengan Bapak Yahweh itu akan baik. Begitu hubungan saudara dengan Bapak Yahweh itu baik, hubungan yang baik itulah yang nantinya akan menolong saudara. Hubungan yang baik dengan Bapak Yahweh itulah yang nantinya bisa menyelamatkan saudara dan saya. Jadi, kenapa kita mesti perhatikan baik-baik tanda-tanda zaman yang menandakan waktu kedatangan Yesua? Yang terakhir, karena bisa jadi hari ini kita akan diajak melihat Yesua datang dan nyongsong Yesua, bisa atau tidak saudara? Sangat bisa. Karena sekali lagi, hari raya ini satu-satunya hari raya yang belum digenapi Yesua. Gitu loh. Sekalipun kita tidak ngerti,
Ya kalau Yesua datang pada perayaan Yom Teruah tahun ini, ya puji Bapa Yahweh, ya kan? Kita diangkat bareng-bareng gitu loh. Kita diselamatkan dari zamannya anti Hamasiah. Karena tidak ada orang yang akan bisa hidup dengan tenang di zamannya anti Hamasiah, itu tidak ada, saudara. Ya, kalau Yesua datang malam ini, saya bersyukur. Kenapa sekali lagi kita disuruh memperhatikan tanda-tanda zaman? Karena bisa jadi kita akan diajak melihat, bahkan menyongsong Yesua di awan-awan kemuliaannya. Amin. Amin. Bapak Yahweh memberkati kita sekalian. Kita bangkit berdiri. Kita akan naikkan satu pujian. Maranatha, Yesua datanglah. Saudara, lagu ini sebagai satu kerinduan kita. Kata Maranatha, Yesua datanglah, ini satu harapan, saudara. Maranatha itu datanglah engkau ya Yesua, selamatkanlah kami. Maka saya ajak saudara untuk nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Dengan satu permintaan yang sungguh-sungguh dan dengan satu harapan yang sungguh-sungguh. Segeralah Adoni Yesua datang menjemput kami di awan-awan kemuliaan. Haleluya. Maranatha, Yesua datanglah. Persiapkanlah dirimu, sambut kedatangannya. Maranatha, Maranatha, Yesua datanglah. Hari itu, hari yang termulia. Maranatha, 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 Yesua datanglah. Persiapkanlah dirimu, sambut kedatangannya. Maranatha, Maranatha, Yesua datanglah. Hari itu, hari yang termulia. Saudara-saudara sekalian, Maranatha itu mengejanya bukan Maranatha, tetapi itu ejaan yang sudah keliru. Yang betul itu Maranatha, ya datanglah Tuanku Yesua. Ya, kita katakan, kita angkat tangan kita sebagai tanda kita minta dengan kesungguhan, Tuhan Yesua datanglah. Jemputlah kami segera di awan-awan kemuliaan. Haleluya. Kita katakan bersama-sama. Maranatha, Maranatha, Yesua datanglah. Persiapkanlah diriku, sambut kedatangannya. Maranatha, Maranatha, Yesua datanglah. Hari itu, hari yang termulia. Sekali lagi kita katakan dengan lebih sungguh-sungguh. Maranatha, Maranatha, Yesua datanglah. Persiapkanlah dirimu, sambut kedatangannya. Maranatha, Maranatha, Yesua datanglah. Hari itu, hari yang termulia. Kita angkat tangan kita bersama-sama. Haleluya, Yesua datanglah dalam kemuliaannya. Bersama para tebusan, sambutlah dia Raja. Segala suku, kaum dan bahasa nyanyi sembah sang Raja. Ya Yesua, Maranatha datanglah. Haleluya. Bersama-sama kembali kita naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh sebagai satu pengharapan kita. Maranatha, Maranatha, Yesua datanglah. Persiapkanlah dirimu, sambut kedatangannya. Maranatha, Maranatha, Yesua datanglah. Hari itu kami percaya, hari yang termulia. Kita angkat tangan kita bersama.
Haleluya, Yesus datanglah dalam kemuliaannya bersama para tebusan. Sambutlah dia Raja, segala suku kaum dan bahasa nyanyi sembah Sang Raja. Ya Yesus, Maranatha datanglah. Haleluya, haleluya, Yesus datanglah dalam kemuliaannya bersama para tebusan. Sambutlah dia Raja, segala suku kaum dan bahasa nyanyi sembah Sang Raja. Ya Yesus, Maranatha datang. Haleluya, haleluya, Yesus datanglah dalam kemuliaannya bersama para tebusan. Sambutlah dia Raja, segala suku kaum dan bahasa nyanyi sembah Sang Raja. Ya Yesus, Maranatha datanglah. Segala suku kaum dan bahasa nyanyi sembah Sang Raja. Ya Yesus, Maranatha datang. Segala suku kaum dan bahasa nyanyi sembah Sang Raja. Ya Yesus, Maranatha. Segala suku kaum dan bahasa nyanyi sembah Sang Raja. Ya Yesus, Maranatha datanglah. Ya Yesus, Maranatha datanglah. Ya Yesus, Maranatha datanglah. Amin. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Adonai Yesua yang kami kasihi di dalam kehidupan kami. Inilah kerinduan yang kami bawa kepadamu melalui pujian kami. Maranatha, Adonai Yesua datanglah. Datanglah ya Adonai Yesua, selamatkanlah kami. Maranatha, Adonai Yesua, Hosana. Datanglah Adonai Yesua, selamatkanlah kami. Karena kami menyadari yang bisa melepaskan kami dari kesusahan besar dunia ini hanya kedatangan-Mu saja, Tuhan Yesua. Oleh sebab itu kami sungguh berharap kepadamu Bapa Yahweh. Kami berharap kepadamu Adonai Yesua. Segeralah datang, selamatkanlah kami. Segeralah datang, selamatkanlah kami di tempat ini. Dan selamatkanlah anak-anak-Mu di seluruh penjuru belahan dunia ini yang mengasihi Engkau Bapa Yahweh. Yang mengasihi Engkau Adonai Yesua. Selamatkanlah kami Tuhan. Karena keselamatan kami hanya di tangan Yesua saja. Terima kasih Tuhan Yesua. Kami pegang janji-Mu baik-baik. Dan sekarang berikan Roh Kudus-Mu kepada setiap kami. Untuk kami diberikan satu kemampuan. Untuk bisa memegang janji-Mu ini. Dan memegang iman kami. Sampai kesudahan segala sesuatunya. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kami semua di awan-awan kemuliaan. Kami percaya janji kedatangan-Mu itu pasti Engkau genapi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa Yahweh, dengarlah pengharapan kami dan berkatilah pengharapan kami, ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Adonai Yesua kami sudah minta pertolongan keselamatan-Mu. Kami terima pertolongan dan keselamatan-Mu. Bersama-sama kita berkata, amin. Haleluya. Saudara silakan duduk dulu. Sekarang saudara kita akan bersama-sama masuk dalam perayaan Yom Teruah.
Seperti saudara lihat di depan kita sekarang ini sudah ada 2 buah, 1 minuman, ada madu dan juga ada roti. Apa artinya semua yang kita lihat di depan ini, saudara? Yang pertama, nanti saudara akan melihat buah apel yang saya celup madu, saudara. Ya, nanti saudara akan melihat buah apel yang saya celup dengan madu. Apel yang dicelup madu ini bermakna the sweet year atau tahun yang manis. Jadi apel yang sudah manis ini, saudara, ketika nanti saya beri madu, itu rasanya akan menjadi semakin manis. Dan apel yang rasanya manis ini bermakna the sweet year atau tahun yang manis. Lalu di sini, saudara nanti juga akan menerima anggur. Anggur ini sebagai simbol kasih persaudaraan, sesuai kitab Giliana atau kitab Wahyu pasal ke-6 ayat yang ke-6. Di situ dikatakan setakar gandum sedinar, setakar jelai sedinar. Tetapi janganlah kamu merusak minyak itu dan merusak anggurnya. Minyak itu simbol dari urapan atau dari Ruach HaKodes, dan anggur itu simbol dari kasih persaudaraan. Sekalipun dunia ini nantinya akan dipersulit oleh anti Hamasiah, tetapi percayalah bersama Roh Kudus, bersama minyak itu, dan ketika kita bisa menjaga kasih persaudaraan di tempat ini, Roh Kudus akan membuat kita melewati kesusahan zaman ini, saudara. Itu harus jadi iman kita. Kemudian, di depan ini, saudara juga melihat ada roti yang disebut dengan roti halah. Dan roti halah itu adalah roti yang ada di setiap perayaan Yom Teruah atau Rosh Hashanah. Terkadang roti halah itu dibentuk melingkar seperti ini. Dan ketika roti halah dibentuk melingkar seperti ini adalah simbol dari Hayim Lanitzah atau simbol dari kehidupan kekal. Jadi ketika 3 item yang ada di depan ini dirangkai, maka apel, madu, anggur, wine, dan halah artinya adalah kasih persaudaraan yang kita jaga akan membawa kita dan kebersamaan kita dalam tahun-tahun yang manis dan baik bersama Bapa Yahweh, Adonai Yeshua Ruach HaKodes, dalam kehidupan yang kekal di Syamayim. Amin. Sebentar saudara, kita akan bersama-sama makan apel yang dicelup madu. Kita juga akan makan anggur dan kita juga akan mengakhiri perayaan Yom Teruah ini dengan bersulang, dengan kita bersama-sama minum wine atau anggur ini. Sebelumnya saya undang Pak Hok dan Ibu Rina, juga Pak Robin dan Ibu Wiyanti untuk bisa maju ke depan, untuk bisa membantu saya nantinya membagikan apel, anggur, dan wine ini kepada jemaat Tuhan. Silakan Pak Robin dan Ibu Wiyanti di sebelah kiri saya, Pak Hok dan Ibu Rina di sebelah kanan saya. Kita bersama-sama bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan berdoa untuk apel, anggur, dan wine ini. Kita bersama-sama berdoa. Bapak Yahweh, semua yang ada di depan kami ini sebentar akan kami nikmati bersama-sama. Kami sudah mendengar pesan-pesan profetik dari 3 benda yang ada di depan kami ini. Sekarang sebelum kami nikmati, saya serahkan apel, madu, anggur, dan wine, juga roti halah ini ke dalam tangan kuasa dan tangan berkat Bapak Yahweh. Tolong Bapak Yahweh, Engkau kuduskan, tahirkanlah semuanya ini dari semua berkat-berkat palsu yang bukan dari Bapak Yahweh. Dari kuman, virus, bakteri, sakit, penyakit, racun, Bapak Yahweh tolong singkirkanlah. Berkatilah dengan berkat dan kuasa Bapak Yahweh Elohim saja, supaya ketika makanan minuman ini masuk ke dalam tubuh kami, yang akan masuk dan berperan utama di dalam tubuh kami adalah kuasa Bapa Yahweh Elohim, kuasa Adonai Yeshua, dan kuasa Ruach HaKodes
yang akan memberi kesehatan, kekuatan, dan imunitas di dalam dan di luar tubuh kami. Oleh kuasa-Mu yang menyertai makanan minuman ini, Bapa, tubuh, iman, percaya, dan jiwa roh kami akan diberi kekuatan yang dahsyat. Terima kasih Bapa Yahweh. Kami serahkan semua ini dalam tangan berkat-Mu untuk diberkati Bapa Yahweh. Di dalam nama Adonai Yesua, kami terima berkat-Mu melalui apel, madu, anggur, dan wine ini. Amin. Haleluya. Silakan duduk dulu Bapak Ibu Saudara sekalian sambil menunggu. Ya, saya akan memberikan madu untuk apel ini. Kalau bisa dibantu dibuka. Baik, sudah dapat semua saudara? Sudah ya, kita bangkit berdiri bersama-sama. Kalau kita sudah mendapatkan apel semua saudara, dan anggur, nanti kita akan makan apel yang dicelup madu ini, dan juga anggurnya. Nanti setelah kita makan saudara, kita akan toskan. Ya, kita akan bersulang, lalu kita toskan. Ya, kita toskan sambil kita mengatakan Lesiana Tufah Umetukah, yang artinya tahun ini pasti menjadi tahun yang manis dan baik untuk kita bersama-sama dengan Bapak Yahweh. Amin. Yang pertama kita akan makan apel yang dicelup madu, sambil nanti kita akan toskan. Ya, lalu anggur, dan nanti akan ditutup dengan wine. Mari bersama-sama kita angkat yang pertama, apel di tangan kanan kita yang sudah dicelup dengan madu. Bersama-sama kita angkat apelnya, dan bersama-sama kita akan katakan Alef Bet Gimel Lesiana Tova Umetukah. Tahun PH pasti menjadi tahun yang manis dan baik untuk kita bersama Bapak Yahweh Adonai Yesua Weruah HaKodes. Haleluya. Amin. Kita tofkan. Tof. Bapak Yahweh memberkati, kita makan dengan percaya. Haleluya. Sekarang mari kita angkat anggur di tangan kanan kita. Haleluya.
Sudah? Apelnya sudah masuk semua? Nah ya, sekarang kita angkat anggurnya. Nanti sebelum kita makan, kita akan ucapkan kata-kata ini yang sama. Lalu kita akan tahu. Kita ucapkan bersama-sama. Alef, Bet, Gimel. Lesyana Tova Umetuka. Tahun PH pasti menjadi tahun yang manis dan baik untuk kita bersama Bapa Yahweh Adonai Yeshua Weruah Kodes. Haleluya. Amin. Kita tofkan. Tof, semuanya pasti baik bersama Bapak Yahweh. Haleluya. Haleluya. Sekarang mari kita angkat wine di tangan kita bersama-sama. Haleluya. Kita akan bersulang untuk tahun PH, yang pasti tahun PH ini pasti jadi tahun yang manis untuk kita bersama Bapak Yahweh. Haleluya. Kita ucapkan bersama-sama. Alef, Bet, Gimel. Lesyana Tova Umetuka. Tahun PH pasti menjadi tahun yang manis dan baik untuk kita bersama Bapak Yahweh Adonai Yeshua Weruah Kodes. Haleluya. Amin. Kita tof, kita bersulang untuk kebaikan Bapa Yahweh di dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Baik, saudara-saudara sekalian, selesai sudah rangkaian acara perayaan Yom Teruah pada malam hari ini. Sekarang mari kita kembali bersama-sama berdoa. Kita mengucap syukur kepada Bapak Yahweh yang menjadikan tahun PH ini tahun yang manis dan baik di dalam kehidupan kita. Kita bersama-sama tengadakan tangan kita. Setiap kita sungguh-sungguh berdoa. Terima kasih Bapak Yahweh untuk apel yang dicelup madu, anggur dan wine yang sekarang ini sudah masuk ke dalam tubuh kami dan menjadi bagian di dalam tubuh kami. Yang masuk ke dalam tubuh kami ini bukan sekedar apel, madu, anggur dan wine biasa, tapi yang masuk ke dalam tubuh kami adalah kuasa Bapa Yahweh Elohim. Kami percaya kuasa-Mu yang ada di dalam tubuh kami sekarang. Itulah yang akan membuat tahun-tahun kehidupan kami pasti selalu manis dan baik bersama Bapa Yahweh, bersama Adonai Yeshua, dan bersama Ruach HaKodes. Kami akan melewati semuanya ini dengan pertolongan Bapa Yahweh. Kami percaya selama tahun PH ini, hidup kami pasti aman di tangan Bapa Yahweh. Kami hidup dalam sukacita, kami hidup dalam keberkatan, kami hidup dalam kesuksesan, dan kami hidup dalam kesehatan yang melimpah. Karena Bapa Yahweh yang memberkati itu semua di dalam kehidupan kami. Kami nyatakan terpuji-pujilah nama-Mu ya Bapa Yahweh. Terpuji-pujilah nama-Mu Adonai Yeshua Weruah HaKodes, yang selalu melakukan keajaiban-keajaiban besar di dalam kehidupan kami. Kami terima berkat perlindungan penyertaan-Mu selama tahun PH dan tahun-tahun selanjutnya. Di dalam nama Adonai Yeshua, kami terima berkat pemeliharaan-Mu. Setiap kita yang sudah menerima berkat itu bersama-sama kita berkata, amin. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Bapak Yahweh. Sekarang saudara jabat tangan kanan kiri saudara. Saudara katakan Lesyana Tova Ometoka. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya.